punya masalah di soal rumusan pidana pertama, kemudian soal prosedur. Jadi rumusan pidana saya kasih contoh gini lah. Kenapa alasannya 6 tahun? Jadi pada waktu itu kita ketemu naskah transkrip pembahasan kenapa 6 tahun. Alasannya sangat sederhana, supaya orang bisa ditahan. Hasil akhir ya jadi ajaib. Jadi ketentuan judi di pasal 303 dan 303 bis di KUHP menyatakan bahwa ancaman hukuman terhadap judi itu 10 tahun penjara. Nah, ketika dibilang di Undang-Undang ITE itu jadi turun jadi 6 tahun. Memang nggak ada harmonisasi terhadap KUHP. Akhirnya kalau kemudian judi-judi online itu jadi marak, ya wajar karena orang milih judi online lebih rendah ancaman pidananya ketimbang di Undang-Undang ITE. Belum ngomong soal bisakah KUHP menjangkau kejahatan-kejahatan tradisional yang ada di internet? Bisa, buktinya sangat banyak. Dulu kalau kita ingat ada kasusnya majalah Tempo ya, majalah Tempo, kasus penghinaan. Kemudian ada kasus Jilan Posten, itu Rakyat Merdeka Online, kasus penghinaan, penodaan agama di internet. Semua kasus majalah Tempo itu ada juga yang terkait dengan internet. Waktu itu didakwa, dituntut dan diputus menggunakan KUHP. Artinya apa yang sudah dirumuskan dalam KUHP sesungguhnya bisa menjangkau ranah internet, kecuali hal-hal yang memang nggak ada, seperti spamming itu memang nggak ada di KUHP, padanannya nggak ada. Tapi kalau penghinaan, judi, penyebaran kebencian dan lain-lain itu medianya apa bukan tergantung pada media. Yang penting rumusan atau elemen of crime-nya sudah masuk, ya sudah dia bisa kemudian diadili. Jadi kalau bilang bahwa KUHP nggak bisa diadili, bisa. Dan kami juga menemukan, ICJR menemukan ada satu kasus yang menggunakan SMS. Kalau kita bilang SMS itu bagian dari teknologi informasi, ternyata jaksa setelah Undang-Undang ITE disahkan ya, saya ingat saya tahun 2012, kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu jaksa mendakwa dengan KUHP, hanya dengan KUHP, padahal kasusnya menggunakan SMS. Diadili oleh pengadilan, diadili, diputus, meskipun diputus bebas. Artinya, apakah KUHP mampu? Bahkan setelah Undang-Undang ITE disahkan, KUHP juga masih mampu mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya. Nah, sekarang pemerintah yang kami dengar, konon kabarnya sudah menyerahkan draftnya ke DPR. Ternyata pemerintah tetap kekeh mempertahankan pasal 27 ayat 3. Hanya sedikit menurunkan ancaman hukuman di pasal 45-nya, dari 6 tahun jadi 4 tahun. Katanya supaya orang tidak bisa ditahan, katanya, sekali lagi saya bilang katanya. Nah, tapi kalau pasal 27 ayat 3 ini dihubungkan dengan pasal 316 KUHP, penghinaan terhadap pegawai negeri karena dilakukan di online, maka orang ini sebenarnya bisa ditahan juga, karena 4 tahun tambah 1/3, maka lewat tuh 5 tahunnya, jadi orang bisa tetap ditahan. Solusi dari ICJR apa? Cabut seluruh duplikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Kita kembali lagi ke KUHP. Sekarang DPR juga sedang membahas rancangan KUHP. Politik pemerintah, Menteri Hukum dan HAM itu bilang kita mau kodifikasi total, tidak boleh ada tindak pidana lain di luar KUHP. Tapi kenapa pemerintah malah menyodorkan RUU yang masih memuat ancaman-ancaman pidana atau memuat tindak pidana di luar KUHP. Ini berarti pemerintah, terutama Menkominfo, mungkin kurang paham soal politik kodifikasi dari presiden. Itu satu soal. Kemudian soal kita minta semua dicabut supaya ada harmonisasi kembali dengan KUHP, supaya judi tidak lagi 6 tahun tapi benar-benar 10 tahun seperti yang ada di KUHP. Nah, kemudian yang kedua soal penyadapan. Kami baca ternyata rancangannya itu malah diubah. Apa yang kemudian diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi supaya dibuat undang-undang penyadapan, itu diubah. Sehingga batas antara yang mana kewenangan, yang mana prosedur itu menjadi blur, kabur. Pesanan siapa saya nggak tahu. Tapi yang jelas MK memutuskan, kewenangannya boleh. Tiap-tiap institusi penegakan hukum boleh punya kewenangan. Polisi boleh punya kewenangan, jaksa boleh punya kewenangan, BNPT mungkin juga boleh, yang lain-lain boleh. Tapi prosedur menyadap supaya tidak melanggar hak asasi manusia itu harus dengan undang-undang penyadapan.
perubahan dari pemerintah malah mengaburkan perintah dari Mahkamah Konstitusi. Itu soal penyadapan. Kemudian soal penangkapan dan penahanan. Tidak sesuai juga dengan politik yang dianut oleh pemerintah terhadap rancangan KUHP. Di rancangan KUHP, orang kalau ditahan harus izin dari hakim. Undang-undang ITE yang sekarang untuk diproses penyidikan izin dengan hakim. Sayangnya untuk proses penuntutan kalau tersangkanya udah pindah ke jaksa nggak harus izin hakim tuh Pak. Hanya di polisi dia izin hakim. Tapi di jaksa enggak. Harusnya semua upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu harus izin dari hakim. Itu kalau pemerintah mau taat azas. Kalau rancangan KUHP-nya sudah bilang begitu, ya taat azas. Kalau mau berubah supaya ini jauh lebih baik, supaya ya harus diizin hakim. Karena kasus-kasus yang terjadi, misalnya penahanan-penahanan yang terhadap undang-undang ITE yang dilakukan oleh kepolisian, kami menduga keras tidak ada izin. Misalnya terhadap Florence Sihombing sempat ditahan beberapa lama di kepolisian. Itu tidak ada izin dari hakim. Setidaknya ketua pengadilan tidak pernah mengkonfirmasi apakah izin itu diberikan oleh ketua pengadilan atau tidak. Dan ini memang keluhannya pihak kepolisian yang selalu mengeluhkan proses perizinan untuk menahan tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ITE. Nah ini hal-hal yang kami kritik, yang kami ingin supaya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, apapun yang terkait dengan tindak pidana itu harus dengan izin hakim. Jadi usulan kami sih ada usulan perubahan yang kami ajukan. Jadi jangan disesuaikan dengan KUHP yang sekarang. KUHP yang sekarang itu buruknya banyak. Salah tangkap banyak, salah tahan banyak. Itu kita harus sadar. Kenapa? Karena diskresinya itu terlampau besar, polisi punya kewenangan menahan orang, menangkap orang tanpa pernah bisa dicek. Ada lembaga pra-peradilan memang, tapi risetnya ICJR soal lembaga pra-peradilan, 90% orang yang menggunakan lembaga pra-peradilan adalah orang-orang yang punya akses terhadap advokat. Tapi orang-orang miskin, mungkin mahasiswa-mahasiswa di Ternate, di ujung-ujung Indonesia yang tidak punya akses terhadap advokat, tidak akan pernah menggunakan lembaga pra-peradilan. Dan penahanan sudah terjadi kalau pra-peradilan, penangkapan penahanan sudah terjadi. Nah ini yang kami ingin supaya segala macam upaya paksa ini disesuaikan dengan kewajiban-kewajiban internasional Indonesia, karena kita negara pihak di ICCPR. ICCPR bilang dalam waktu 2 kali 24 jam, kalau mau menahan, tersangka harus dihadapkan ke depan hakim. Itu yang kami mau. Jadi kalau mau ada perubahan, perubahannya harus yang lebih baik, bukan perubahan yang mundur. Ini perubahan yang diusulkan pemerintah, ini perubahan mundur. Jadi dari semua usulan pemerintah di RUU perubahan Undang-Undang ITE, ICJR menilai ini perubahan bukan perubahan untuk kemajuan, bukan perubahan untuk pembaruan hukum pidana yang lebih baik, bukan perubahan untuk pembaruan hukum acara pidana yang jauh lebih baik, tapi perubahan untuk kemunduran seluruh proses reformasi hukum, khususnya hukum pidana dan sistem peradilan pidana.